awal film kita diperlihatkan sebuah tato di badan besar seseorang yang ternyata ia adalah bos tertinggi gangster triad di Hong Kong saat itu yang bernama Wong Po. Ia terlihat keluar dari penjara alias dibebaskan, dan scene langsung pindah memperlihatkan beberapa polisi yang sedang mengawal keluarga kecil untuk menjadi saksi di pengadilan. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba mereka sengaja ditabrak oleh sebuah mobil hingga menewaskan saksi mata tersebut. Pelaku penabrakan bernama Jack, yang merupakan tangan kanan dari Wong Po, si bos triad. Tidak lama kemudian, salah satu polisi yang mengawal pun kembali sadar setelah pingsan sesaat. Ia bernama Inspektur Chan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa Wong Po bisa bebas dari penjara karena saksi mata telah dihabisi saat di perjalanan menuju pengadilan. Beberapa hari kemudian, setelah Inspektur Chan dirawat dan kembali sehat, ia mengumpulkan anak buahnya yang bernama Lok Wah, Li Wai, Kwok Sum, dan Choji. Atasan mereka alias Inspektur Chan sangat geram dengan ulah Wong Po melenyapkan saksi. Mereka sedang menyusun rencana untuk menyamar dan menyusup ke dalam gangsternya Wong Po. Akhirnya diputuskan Choji yang akan melakukan hal tersebut. Singkat cerita, 3 tahun telah berlalu. Inspektur Chan dan anak buahnya sedang bergerak menuju lokasi salah satu tempat anak buah kepercayaan Wong Po setelah mendapat informasi dari Choji. Di dalam perjalanan, inspektur bercerita bahwa sebentar lagi akan ada seseorang yang menggantikannya menjadi atasan. Orang tersebut adalah Inspektur Ma, yang terkenal jago bela diri dan pernah membuat seorang pengedar narkoba jadi blow-on alias gangguan mental dalam sekali pukul. Dan akhirnya sampailah mereka di rumah target. Karena terkejut, anak buah si bos pun tertangkap dengan mudah. Setelah sukses menjalankan misi, inspektur bersama anak buahnya bersantai di sebuah pantai. Dan di sana mereka bertemu dengan Inspektur Ma dan saling berkenalan. Di tengah malam ramainya Hong Kong, Inspektur Chan mengajak Inspektur Ma mengelilingi wilayah yang nanti akan menjadi tanggung jawabnya. Di sana terlihat banyak anggota gangster yang mulai keluar menampakkan diri. Mereka berdua akhirnya berbincang-bincang sambil duduk santai di sekitar sana. Namun tiba-tiba ada pemuda yang sedang dikeroyok dan seorang polisi patroli yang sudah tua terlihat mencoba melerai kejadian tersebut. Bukannya berhenti, justru salah satu anggota gangster menantang polisi tua tersebut dengan melemparkan botol minuman keras ke arahnya. Saat polisi tua tersebut hampir dikeroyok, kedua inspektur tersebut datang menolong dan memberi pelajaran kepada si gangster muda dengan disuruh menginjak pecahan beling bekas lemparannya. Ketika keadaan semakin tidak terkendali, datanglah sang bos gangster alias Wong Po ke tengah keramaian. Setelah menantang kedua inspektur, Wong Po melempar botol yang diikuti oleh seluruh jamaahnya sebagai pertanda bahwa mereka tidak takut dengan kehadiran polisi. Malam pun berakhir dan keesokan paginya, Inspektur Chan, Inspektur Ma, dan anak buah mereka dikabarkan oleh polisi patroli bahwa jasad Choji ditemukan tergeletak di area persawahan. Mereka pun menjadi semakin geram, namun mereka tidak bisa menangkap Wong Po tanpa bukti yang kuat. Namun tiba-tiba ada seorang pemuda yang melaporkan bahwa ia tanpa sengaja merekam sebuah kasus pembunuhan. Mereka terkejut karena setelah dilihat, rekaman itu berisi Wong Po yang sedang memukuli Choji dengan stick golf, lalu diakhiri oleh anak buahnya dengan sebuah tembakan. Tapi bukti rekaman itu tidak cukup menurut kepolisian, karena Choji setelah dipukuli Wong Po masih hidup, dan yang mengakhirinya adalah anak buahnya. Di luar dugaan, Inspektur Chan menyuruh anak buahnya untuk memotong penembakan terakhir tersebut, sehingga terlihat Wong Po lah yang menghabisi nyawa Choji. Video yang telah dipotong tadi dilaporkan ke kepala polisi, hingga keluarlah surat perintah penahanan bagi Wong Po. Saat itu juga mereka langsung bergerak untuk meringkus Wong Po. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya mereka menemukannya sedang berada di sebuah lobi rumah sakit. Mereka mencegat Wong Po dan memperlihatkan surat penangkapan. Namun tanpa disangka, Wong Po yang bertubuh sangat subur mampu bergerak cepat menghajar Inspektur Chan dan anak buahnya. Saat Wong Po ingin menghabisi Kwok Sum, disitulah Inspektur Ma datang memberi perlawanan sengit, bahkan hingga Wong Po kewalahan. Karena badannya sangat besar, Inspektur Chan dan anak buahnya ikut membantu mengunci pergerakan Wong Po. Hingga akhirnya ia berhasil diringkus dan kembali dimasukkan ke penjara. Perburuan belum selesai.
Saat Inspektur Ma sedang dipanggil oleh kepala polisi, rupanya Inspektur Chan dan anak buahnya kembali memburu pelaku penembakan Choji alias anak buah Wong Po. Setelah sampai di TKP, sergapan mereka kurang berjalan mulus, hingga terjadi adegan kejar-mengejar. Untungnya mereka berhasil memojokkan target dan memukulinya, sampai-sampai target terjatuh dari atap bangunan yang cukup tinggi dan meregang nyawa. Saat itu terjadi, ternyata Inspektur Ma juga menuju lokasi target setelah mengetahui rekan-rekannya tidak ada di ruangan. Di sana terjadi pertarungan karena Inspektur Ma tidak bisa membiarkan mereka bertindak menghabisi nyawa musuh tanpa diadili. Setelah terjadi beberapa baku hantam, akhirnya mereka berbicara satu sama lain. Dan Inspektur Ma teringat bahwa dulu ia juga pernah berbuat di luar batas saat mengejar seorang pengedar narkoba. Ia memukulnya dengan sekuat tenaga hingga pelaku terkapar dan seketika menjadi gila akibat geger otak. Dan sejak saat itu, tiap minggu ia mengunjungi tempat nongkrong si orang gila tersebut sambil mengajaknya bermain dan memberi uang sebagai bentuk penyesalannya. Malam pun semakin larut. Li Wei, salah satu anak buah Inspektur Chan, sedang berpatroli di suatu tempat yang ditemani oleh Inspektur Ma. Karena ada urusan, Inspektur Ma pergi sebentar meninggalkannya. Li Wei pun sedikit bersantai sambil melihat keadaan sekitar. Namun tiba-tiba ia didatangi sesosok berbaju putih yang berjalan cepat ke arahnya. Orang itu ternyata adalah Jack, si pembunuh kepercayaan Wong Po. Saat Inspektur Ma kembali, semua sudah terlambat dan ia langsung memanggil ambulans untuk membawa Li Wei. Di malam yang sama, para anak buah Wong Po berhasil menemukan pemuda yang datang ke kantor polisi untuk menyerahkan bukti pembunuhan. Mereka membawanya ke kantor kepolisian bersama dengan salinan lengkap video yang telah ia rekam. Di sana akhirnya kepala polisi melihat kejadian yang sebenarnya, bahwa bukanlah Wong Po yang membunuhnya, melainkan anak buahnya. Akhirnya Wong Po pun dibebaskan dari penjara. Sementara itu, Inspektur Chan pun sekarang menjadi buronan kepala polisi karena sudah memalsukan barang bukti. Scene pun berpindah memperlihatkan Lok Wah dan Kwok Sum yang sedang bersantai di luar gedung menikmati angin malam. Namun tiba-tiba Jack datang menghabisi mereka satu persatu dengan senjata tajamnya. Inspektur Ma yang masih dalam perjalanan kembali ke kantor pun tentu terlambat membantu mereka. Saat sampai di tempat, ia cuma bisa menyesal dan bertekad untuk memburu Wong Po walau apapun yang terjadi. Di malam itu juga, Inspektur Ma mengabarkan Inspektur Chan bahwa anak buahnya telah dihabisi oleh Wong Po dan mereka pun akhirnya bertemu di sebuah atap gedung yang dikelilingi gedung-gedung pencakar langit. Dari pembicaraan terungkap bahwa Wong Po baru saja menghubungi dan menyuruh Inspektur Chan untuk segera mengembalikan seluruh uang yang sempat disita saat ia melakukan penggerebekan di markas anak buah Wong Po waktu itu. Jika dikembalikan, Wong Po berjanji tidak akan meneruskan permusuhan ini. Inspektur Chan dan Inspektur Ma akhirnya sepakat untuk mendatangi Wong Po dengan membawa seluruh uang yang berada dalam 2 tas besar. Inspektur Chan pun datang lebih dulu menuju markas Wong Po yang berada di dalam gedung dan membawa uang tersebut. Sampai di sana, Inspektur Chan yang penuh dendam malah melempar dan menghamburkan uang tersebut sambil menembaki satu persatu anak buah Wong Po yang sedang berjaga di dalam. Tapi tentu saja Jack yang berada di samping Wong Po tidak tinggal diam. Dengan sekali tusuk, ia berhasil membungkam Inspektur Chan di hadapan Wong Po. Setelah Inspektur Chan tidak berdaya, tidak lama kemudian anak buah Wong Po yang berjaga di luar melaporkan ada polisi yang datang. Jack pun langsung menunggunya dengan percaya diri di sebuah lorong, karena ia mengira akan menang seperti biasanya. Padahal yang datang adalah Inspektur Ma yang jago bela diri. Hingga akhirnya Jack pun harus mengakui kehebatan Inspektur Ma dan tewas di tempat. Pertarungan belum berakhir, Inspektur Ma pun sampai juga di dalam gedung ke dalam ruangan Wong Po. Tanpa berkata sedikit pun, mereka langsung memulai pertarungan.
Setelah yakin mengalahkan Wong Po, Inspektur Ma akhirnya bersantai sambil membuka minuman di sana. Saat sedang termenung, tiba-tiba Wong Po sudah ada di belakangnya, mendorong Inspektur Ma dengan keras hingga inspektur tersebut menabrak kaca gedung lalu terjun bebas ke bawah menimpa sebuah mobil hingga tewas seketika, dan mobil pun ikut babak belur akibatnya. Di sana Wong Po merasa menang dan puas, tapi setelah ia melihat ke bawah, bagai disambar petir, ia terkejut karena setelah ia perhatikan lebih seksama, mobil yang hancur tersebut adalah mobil istri bersama anaknya yang sedari tadi sedang berusaha untuk menghubunginya melalui telepon. Setelah itu, ia hanya bisa menangis sejadi-jadinya dan film pun berakhir. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Zhu Fulong yang sudah hidup mapan sebagai seorang polisi yang pada hari ini sedang cuti dan akan melakukan foto prawet dengan calon istrinya yang bekerja di dunia seni peran. Karena satu dan lain hal, Zhu Fulong pagi itu perlu pergi ke bank. Di tengah jalan ia pun mengenali rekannya yang sedang bertugas menyamar. Hal tak terduga terjadi sesampainya di bank. Aksi perampokan terjadi begitu cepat hingga membuat semua orang panik dan Zhu Fulong mencoba tetap tenang sambil membayangkan jurus-jurus kungfu yang akan segera ia lakukan. Namun apesnya perampok berhasil kabur lalu menghajar teman Zhu Fulong yang ketahuan sebagai polisi oleh rekan perampok yang berjaga di luar. Gerombolan perampok kabur dengan menyandera polisi apes tersebut. Tapi Zhu Fulong tak menyerah. Ia pun sekuat tenaga mengejar dan melumpuhkan para penjahat. Namun sayang, setelah berjuang, Zhu Fulong tanpa sengaja mengarahkan mobil ke dalam kantornya hingga hampir mencelakai seorang komisaris polisi. Hal itu rupanya menyebabkan Zhu Fulong diturunkan jabatannya yang sebelumnya menjadi kepala detektif, sekarang menjadi seorang penjaga arsip barang bukti kepolisian di sebuah gudang. Bukan hanya itu, calon istrinya pun kesal karena dibuat malu menunggu untuk foto prawedding. Sedangkan Zhu Fulong tak kunjung datang saat itu. Dalam keadaan emosi, si wanita pun marah dan memutuskan untuk pergi dari Zhu Fulong. Beberapa bulan berlalu, Zhu Fulong yang kini bekerja di bagian arsip tanpa terasa menjadi semakin subur alias gendut. Dirinya tak seaktif dulu dan penuh kesendirian. Sampai merayakan ulang tahun pun dirinya hanya seorang diri merayakannya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Zhu Fulong dikunjungi temannya yang kasihan dan ingin memberikan misi agar Zhu Fulong dapat perhatian lagi dari para atasan. Misinya adalah untuk mengawal salah satu saksi perampokan bank yang sayangnya mengalami gangguan otak akibat ledakan saat itu dan harus dipulangkan kembali ke Jepang sesuai identitas aslinya. Semua hal telah disiapkan oleh kepolisian hingga saat di dalam pesawat. Tanpa diduga, Zhu Fulong bertemu kembali dengan mantan kekasihnya yang kini terkejut dengan kondisi tubuh Zhu Fulong. Mereka mengobrol singkat dan diketahui bahwa tujuan mereka sama-sama ke Jepang untuk urusan pekerjaan. Singkat cerita, di Jepang, Zhu Fulong disambut baik oleh salah satu polisi Jepang bernama Endo dan penerjemahnya. Dalam perjalanan, target pengawalan Zhu Fulong perlu ke toilet umum yang ditemani oleh Endo. Tapi rupanya, di sana Endo telah menyewa seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi target. Untungnya target pengawalan kabur dan lolos sambil Endo mengejarnya lagi. Zhu Fulong yang panik akhirnya menuju kantor polisi setempat dan tak lama kemudian, teman Zhu Fulong dari kepolisian Cina menghubunginya untuk menanyakan kabar misinya.
Mengetahui misi Zhu Fulong dalam bahaya, temannya tersebut akhirnya berkata bahwa nanti akan dibantu oleh salah satu polisi Cina yang menyamar di Jepang bernama Xiao Sa. Sedangkan tak lama kemudian Endo datang dan mengabarkan bahwa target lolos entah kemana dan meminta Zhu Fulong untuk menyerah saja. Lalu tanpa waktu lama, Xiao Sa datang memperkenalkan diri pada Zhu Fulong sebagai sesama rekan kerja kepolisian Cina. Malam pun tiba. Di situ terlihat Endo rupanya bersama target yang akan diserahkan pada geng Yakuza. Sedangkan Zhu Fulong dan Xiao Sa sedang membicarakan rencana-rencana yang akan mereka lakukan berikutnya. Di tengah keramaian malam, gerombolan geng Yakuza masuk ke dalam restoran dan membuat onar dalam rangka menagih hutang dari si pemilik tersebut. Tapi karena kurang bayar, Yakuza pun mulai menghancurkan semua yang ada. Melihat hal itu, Xiao Sa mencoba membantu hingga akhirnya Zhu Fulong pun turun tangan. 身份证拿出来！拿出来！ Pertarungan terhenti setelah polisi datang. Dari kejauhan, Zhu Fulong melihat hal mencurigakan di mana polisi sama sekali tak berani menangkap Yakuza yang telah berbuat kriminal. Sementara itu di tempat berbeda, target pengawalan Zhu Fulong rupanya sedang diinterogasi oleh Yakuza. Ia menjadi incaran karena rupanya tanpa sengaja dirinya telah merekam transaksi narkoba yang dilakukan oleh Yakuza. Oleh karena itulah ia kabur dari kejaran Yakuza dan memutuskan pindah ke Cina. Dan ketika Yakuza telah yakin bahwa tak ada yang disembunyikan lagi oleh target, dengan brutal ia pun dihabisi. Keesokan paginya, Zhu Fulong mendapat kabar dari Endo bahwa target pengawalannya telah meninggal dan ditemukan di Teluk Tokyo. Endo pun akan menutup kasus ini dan meminta Zhu Fulong pulang karena misinya telah selesai. Namun Zhu Fulong merasakan ada yang aneh karena kondisi tubuh korban penuh memar sehingga Zhu Fulong yakin ada suatu rahasia besar yang disembunyikan. Siang harinya ia pun mengajak Xiao Sa untuk melacak tempat tinggal korban untuk mencari apa yang membuatnya terbunuh. Dan benar saja, setelah sekian lama mencari, akhirnya Zhu Fulong menemukan sebuah HP yang disembunyikan. Tapi sayang HP tersebut dalam keadaan rusak. Malam harinya salah satu kenalan Xiao Sa pun diminta untuk memperbaiki. Hingga esok paginya, Xiao Sa mengajak Zhu Fulong ke pasar ikan di mana geng Yakuza biasa melakukan lelang. Mereka berpencar. Xiao Sa dengan polosnya mengambil salah satu ikan yang terjatuh untuk mencobanya karena lapar. Saat ia coba, ternyata ikan tersebut menjadi wadah untuk menyelundupkan narkoboy. Apesnya tanpa waktu lama, anggota Yakuza pun datang mencari ikan yang hilang hingga terjadilah pertarungan. Hingga akhirnya pertarungan terhenti tepat di acara lelang Yakuza, di mana mantan kekasih Zhu Fulong juga ada di sana untuk bekerja sebagai pemeriah acara tersebut. Melihat kekacauan tersebut, sang mantan kekasih turun dan berbicara sambil marah pada Zhu Fulong dan mengusirnya. Tapi dari situ, geng Yakuza melihat bahwa ada hubungan spesial antara keduanya. Singkat cerita, saat malam tiba, Zhu Fulong hanya bisa merenung memikirkan semua yang telah ia lakukan dan memutuskan apa yang terpenting bagi hidupnya saat ini. Lalu akhirnya ia memutuskan bahwa ingin kembali memulai hubungan dengan mantan kekasihnya yang hampir saja jadi istrinya. So dengan semangat, Zhu Fulong bersiap-siap, lalu mengajak mantannya untuk ketemuan dan berbicara apa adanya. Bahkan Zhu Fulong berjanji ingin resign dari kepolisian, karena sebelumnya, gara-gara dirinya mengajar perampok, acara prawedding pun jadi kacau balau. Nah, saat sedang asik makan, tiba-tiba ada gempa. Setelah melindungi sang mantan, Zhu Fulong langsung melihat keadaan orang lain dan memastikan mereka baik-baik saja. Setelah itu barulah ia kembali pada sang mantan menanyakan keadaannya. Di situ sang mantan malah meninggalkannya karena meyakini bahwa Zhu Fulong masih tak bisa lepas dari jiwa kepolisian. Malam itu pula di tempat berbeda, kenalan Xiao Sa berhasil memperbaiki HP korban yang rusak, lalu memberikannya pada Xiao Sa. Sementara itu para Yakuza mencurigai Xiao Sa dan Zhu Fulong memiliki barang bukti lain setelah mereka menemukan tempat tinggal korban telah teracak-acak. Dan pada malam itu pula, para Yakuza pun mengejar Xiao Sa di kediamannya.
Dikira kekacauan sudah mereda, ternyata Zhu Fulong ditelepon oleh sang mantan. Namun ternyata itu adalah si ketua geng Yakuza yang mengancamnya agar segera menyerahkan HP tersebut atau kekasihnya akan dihabisi. Tanpa berlama-lama, Zhu Fulong langsung datang memenuhi undangan mematikan tersebut. Ya, pada akhirnya Zhu Fulong membuktikan pada kekasihnya bahwa sebagai polisi, ia tak hanya menyelamatkan orang-orang lainnya, tapi tentu ia mampu menyelamatkan sang kekasih walau nyawa taruhannya sekalipun. Saat dikira telah sukses, disitulah tiba-tiba film pun berakhir. So, gimana nih menurut kalian? Terima kasih ya sudah menonton dan semoga bisa dinikmati. Dadah!